Ya, para ulama dulu kalau hatinya sedang sedih, maka mereka itu membaca surat Yusuf. Ya. Karena dalam surat Yusuf ini, kalau kita mau ambil pelajaran itu banyak pelajaran-pelajaran yang membuat orang-orang sedih itu jadi bangkit harapannya. Orang-orang yang sedih akan menjadi gembira. Jadi ini pelajaran buat kita, malaikat. Jadi kalau kita ini punya masalah dengan saudara-saudara muslim kita, dengan keluarga kita, dengan sanak famili kita, dan dengan orang Islam secara umum, itu janganlah itu kita anggap mereka ini masalah yang sebenarnya, tapi mereka ini tetap kita anggap sebagai saudara-saudara kita. Syaitonlah yang sebetulnya itu jadi panitia permasalahan ini. Jangan kita kemudian menjadikan mereka ini sebagai musuh-musuh permanen kita. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, Masya Allah, maka kita ini harus punya keyakinan, malaikat. Janji Allah itu pasti, tapi kadang-kadang prosesnya itu panjang. Orang yang membela agama Allah pasti akan dibela oleh Allah, ya. Tapi kadang-kadang kalau kita ini membela agama Allah, justru yang terjadi itu semua orang pada marah semua, ya. Maka jangan kita ini kemudian ragu. Janji Allah itu pasti, tapi kapan datangnya kita nggak tahu. Terus saja istiqomah. Jadi Nabi Yusuf itu mulai dapat masalah sebab mimpi, akhirnya selesai masalah itu juga dengan mimpi juga. Jadi kalau Allah tuh mau bikin masalah itu nggak usah banyak-banyak, mimpi tahu tuh dapat masalah. Nanti kalau Allah menyelesaikan karena mimpi juga selesai. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu menyelesaikan masalah itu, Masya Allah, kadang-kadang itu dengan perkara yang tidak bisa dikira-kira. Biasanya orang itu ya ada munasabahnya begitu itu. Kalau orang itu memang orang ahlu dakwah, nanti kena masalah sebab dakwah. Tapi nanti selesai masalah juga sebab dakwah juga. Kekuatannya ya dalam dakwah itu, pertolongan Allah datang dengan dakwah itu. Orang ahli ilmu juga begitu. Kalau memang orang itu mau jadi ahli ilmu, biasanya begitu. Dia akan kena masalah-masalah sebab ilmu. Dan nanti selesai masalahnya itu juga sebab ilmu juga. Ini ada munasabahnya itu. Seperti orang jadi tentara, ya, dia akan digebuki sebab jadi tentara itu kan, ya. Tapi nanti dia akan jadi punya derajat ya sebab tentaranya itu kan. Itu sudah sunatullah itu sudah seperti itu. Maka kalau kita ini dalam mengamalkan agama kok dapat masalah-masalah, ya, terus istiqomah. Saya sudah dapat masalah karena agama, nanti ini juga Allah akan datangkan penyelesaian masalah dengan agama juga. Jangan kemudian kamu tinggalkan itu agama gara-gara masalah. Siapa yang pernah hina sebab agama, dialah orang yang akan mulia sebab agama juga. Ringkesnya begitu itu.